Lalu apa yang kau cemaskan? Tanya Dika. Tentu saja aku merasa cemas karena aku belum memikirkan cara agar pernikahan kita tidak diketahui oleh kedua sahabatku. Ucap Hana tanpa sadar. Apa? Dika menolehkan wajahnya ke samping. Menatap Hana dengan tatapan tak bersahabat. Menyadari kesalahannya membuat Hana menutup mulutnya dengan kedua tangannya. Jika kau saat ini kesulitan untuk memikirkan cara menutupi pernikahan ini, maka untuk kedepannya kau jangan lagi coba-coba untuk menutupi apapun dari kedua sahabatmu karena itu akan menyulitkan dirimu sendiri. Tekan Dika. Pandangannya kembali lurus ke depan dengan wajah semakin dingin. Hana menghela nafas sesaat menyadari perubahan wajah Dika. Dika memang benar jika ia akan menyulitkan dirinya sendiri jika menyembunyikan sesuatu dari kedua sahabatnya. Namun di balik itu semua, Hana memiliki alasan tersendiri kenapa sampai saat ini belum bisa mengungkapkan pernikahannya kepada Anin dan Amel. Perjalanan menuju apartemen terasa singkat saat Dika melajukan mobilnya dengan kecepatan cukup tinggi. Turunlah, ucap Dika tanpa menatap pada Hana. Di ruangan tamu apartemen Hana saat ini terdengar heboh dengan suara anak-anak Amel dan Anin yang sedang bermain bola bersama. Dari tempat duduknya, Hana, Amel dan Anin tak sedikit pun melunturkan senyuman mereka masing-masing melihat kelucuan Arfan dan Baim saat bermain bola. Hana, bagaimana kalau kita berbicara sebentar di balkon apartemenmu? Tawar Amel setelah cukup lama mereka memperhatikan Arfan dan Baim bermain. Hana menolehkan wajahnya pada Amel. Tapi balkon apartemenku sangat kecil. Apa kau akan nyaman jika berada di sana? Balas Hana lalu mengarahkan pandangan pada balkon apartemennya. Tak masalah. Ada hal penting yang ingin aku bicarakan kepadamu. Ucap Amel dengan wajah serius. Hana dapat menangkap maksud ucapan Amel. Ia pun akhirnya mengangguk menyetujui lalu bangkit dari duduknya diikuti Amel dan Ani. Jadi hal penting apa yang ingin kau bicarakan kepadaku? Tanya Hana setelah mereka duduk dengan nyaman di balkon apartemen. Hana, apa kau masih menganggapku dan Anin adalah sahabatmu? Tanya Amel. Kening Hana mengkerut. Tentu saja. Kenapa kau bertanya seperti itu? Tanya Hana. Tentu saja aku bertanya seperti itu karena jika kau masih menganggap aku dan Anin adalah sahabatmu, kau tidak akan menyembunyikan hal penting dalam hidupmu kepada kami. Terang Amel memasang wajah penuh kekecewaan. Amel. Hana meraih tangan Amel dan menggenggamnya erat. Maafkan aku. Lirihnya dengan tertunduk. Hana sudah dapat menangkap maksud ucapan Amel saat ini. Kenapa kau merahasiakan pernikahanmu pada kami, Hana? Bahkan kau tidak mengundang kami dalam acara penting yang terjadi hanya sekali dalam hidupmu. Timpal Anin yang tak kalah menunjukkan raut wajah kecewanya. Hana mengalihkan tatapannya pada Anin lalu turut menggenggam tangan Anin erat. Anin. Maaf. Lirih Hana. Bisakah kau jelaskan bagaimana kronologinya hingga akhirnya kau menikah dengan Dika? Tanya Amel. Sampai saat ini ibu dari Arfan itu masih saja bertanya-tanya tentang bagaimana Hana dan Dika bisa menikah setelah mendengar informasi yang disampaikan suaminya beberapa waktu lalu yang membuatnya cukup terkejut tentang siapa istri dari Dika, terlebih mengingat Dika sampai saat ini sepertinya belum mengetahui kebohongan yang Hana lakukan beberapa tahun yang lalu. Hana menatap bergantian wajah Amel dan Anin yang kini tengah menatapnya menuntut penjelasan. Hana menghela nafas panjang lalu mulai menceritakan awal mula kejadian pertemuannya dan Dika hingga penjebakan di hotel itu terjadi. Jadi sampai saat ini kau belum tahu siapa yang telah menjebak kalian berdua? Tanya Amel. Hana mengangguk. Rekaman CCTV di lantai kamar hotel tempat aku menginap sudah dihapus oleh seseorang hingga kami tidak bisa mencari bukti siapa pelaku penjebakan itu. Dan sampai saat ini kau juga belum memberitahu Dika tentang apa yang terjadi sebenarnya waktu itu setelah kau dapat melihat langsung jika kedua orang tua Dika tidak seperti yang dedemit itu katakan? Timpal Anin. Lagi-lagi Hana mengangguk sebagai jawaban. Oh astaga Hana. Amel dan Anin dibuat menggeleng.
Aku tahu kau bukan wanita bodoh, Hana. Tapi kenapa saat ini kau begitu bodoh hingga tidak menyampaikan kebenaran ini pada Dika? Cetus Amel. Kau tahu bukan efek dari ketidakjujuranmu ini membuat Dika sampai saat ini berpikir jika kau bukanlah wanita baik-baik dan setia. Tekan Amel kemudian. Aku tahu itu. Aku hanya takut Dika tidak akan percaya dengan apa yang aku katakan. Namun setelah aku pikir-pikir aku akan mengatakan yang sejujurnya pada Dika 2 minggu lagi tepat di hari ulang tahun Dika. Di atas ranjang Hana nampak termenung memikirkan ucapan kedua sahabatnya tadi siang kepadanya. Bagaimana kedua sahabatnya itu mendesaknya untuk segera memberitahu Dika tentang kebenaran perselingkuhan pura-puranya waktu itu. Aku akan mengatakannya namun tidak sekarang. Lagi pula apa mungkin Dika akan percaya begitu saja dengan ucapanku nantinya? Terlebih aku tidak percaya diri untuk mengungkapkan alasan yang sebenarnya. Apa Dika nantinya akan percaya pada ucapanku atau tidak? Atau bisa saja Dika merasa ilfil dengan rumah tangga kedua orang tuaku yang berantakan akibat perselingkuhan. Hana mendesahkan nafas kasar di udara. Setelah cukup berpikir ia tetap memutuskan memberitahu Dika pada saat ulang tahun Dika yang ke-30 tahun 2 minggu lagi. Ia tidak ingin terburu-buru menyampaikannya karena takut nantinya Dika tidak akan percaya begitu saja. Ia perlu menyiapkan diri untuk mengungkapkan fakta yang sebenarnya pada suaminya itu. Apa Dika tidak akan datang menjemputku untuk pulang malam ini? Tanyanya saat melihat jam sudah menunjukkan pukul 8 malam namun Dika tak kunjung menunjukkan tanda-tanda akan datang. Sepertinya dia tidak akan menjemputku. Hana merebahkan tubuhnya di atas ranjang lalu memainkan ponselnya sambil berbaring. Lebih baik aku melihat foto-foto kami saat kuliah dulu sambil mengisi kekosongan waktuku saat ini. Hana melebarkan senyumannya. Tangannya mulai bergerak di atas layar ponselnya membuka aplikasi media sosialnya yang menyimpan banyak kenangan bersama Dika. Manisnya. Puji Hana menatap sebuah foto kebersamaan mereka saat pertama kalinya jalan bersama. Hana pun mulai melihat satu persatu foto kebersamaannya dan Dika hingga tidak terasa sampai 2 jam lamanya. Dika tidak ada menghubungiku. Hana kembali menatap pesan beberapa jam yang lalu dikirimkan Dika padanya. Sudahlah. Mungkin dia sudah tidur. Ucap Hana berpikiran positif. Merasa matanya sudah lelah menatap ponsel dan sudah mengantuk, Hana pun meletakkan ponselnya di atas nakas lalu menarik selimut hingga menutupi dadanya. Tidak memakan waktu lama kedua kelopak mata Hana pun tertutup sempurna. Pukul 11:30 malam, Dika nampak masuk ke dalam kamar Hana dengan wajah lelahnya. Dengan langkah pelan dan hati-hati ia mendekat ke arah ranjang untuk melihat istrinya yang sudah tertidur lelap. Karena kondisi kamar yang terang akibat lampu kamar tidak dimatikan oleh Hana membuat Dika dapat melihat dengan jelas wajah cantik istrinya itu. Cukup lama Dika menatap wajah lelap Hana hingga akhirnya Dika memutuskan masuk ke dalam kamar mandi untuk membuang hajatnya yang sejak tadi ia tahan. Tak lama Dika pun kembali mendekat ke arah ranjang. Menaiki ranjang dengan gerakan pelan lalu berbaring di samping Hana. Ukuran ranjang yang cukup kecil membuat jarak di antara mereka sangat dekat saat berbaring. Tidurlah dengan lelap. Ucap Dika lalu mengecup singkat kening Hana. Dika pun menarik tubuh Hana hingga mengikis jarak di antara. Setelahnya ia pun menyusul Hana ke alam mimpinya dengan tidur saling berpelukan karena kini tangan Hana sudah melingkar di pinggangnya. Pagi harinya Hana terbangun lebih dulu dengan merasakan sesak di tubuhnya. Dika. Kedua mata Hana membola saat melihat wajah Dika yang kini tepat berada di dadanya. Kapan dia datang? Gumam Hana menatap wajah Dika dengan intens. Hana melebarkan senyumannya saat melihat wajah polos Dika yang kini tengah tertidur lelap. Kenapa Tuhan begitu tidak adil memberikan ketampan yang berlebihan kepadamu? Gumam Hana sambil mengusap-usap rambut Dika dengan tangannya. Pergerakan tangan Hana mengganggu tidur Dika hingga tak lama kedua kelopak mata Dika terbuka sempurna. Di Dika. Hana tertegun melihat Dika yang sudah terbangun. Apa kau sudah puas mengagumi ketampananku? Tanya Dika dengan serak. Belum.
balas Hana tanpa sadar. Hana pun segera menutup mulutnya dengan kedua tangannya saat menyadari ucapannya. Dika menarik tipis kedua sudut bibirnya. Kemudian bangkit dari pembaringannya dan meregangkan otot-ototnya yang terasa kaku. Aku sungguh malu sekali. Hana menatap wajah datar Dika dengan wajah yang sudah merah. Begitu malunya ia saat ini ketahuan tengah mengagumi ketampanan Dika. Aku sudah memutuskan jika hari ini kita akan kembali tinggal di rumah kita, ucap Dika. Kenapa? Apa kau sudah tidak lagi melakukan perjalanan keluar kota? Tanya Hana. Dika mengangguk membenarkan. Baiklah. Nanti setelah pulang dari rumah sakit aku akan membereskan barang-barang kita, ucap Hana. Tidak perlu. Aku sudah meminta pelayan untuk membereskannya dan pulang dari rumah sakit nanti kita langsung pulang ke rumah saja, terang Dika. Tapi kita belum berpamitan pada mama dan papa. Siapa bilang? Aku sudah berpamitan pada mama dan papa dan mewakili pamitanmu juga, terang Dika. Tapi aku belum berpamitan langsung, pungkas Hana. Tidak perlu. Mama dan papa mengerti jika kau tidak langsung berpamitan. Lagi pula kita juga akan sering ke rumah kedua orang tuaku nantinya, balas Dika. Hana menghembuskan nafas di udara. Baiklah. Terserah kau saja, ucap Hana tak ingin berdebat. 3 hari kemudian, Hana terlihat tengah berkumpul bersama Kiara, Rania, Gary dan William di dalam ruangan kerja Gary untuk membahas rencana perayaan ulang tahun Dika. Suasana di dalam ruangan Gary seketika tegang saat Hana menceritakan dengan detail alasan apa yang membuatnya meninggalkan Dika beberapa tahun yang lalu. Berbeda dengan Kiara yang terlihat terkejut setelah mendengar penjelasan Hana, wajah Gary, Rania dan William nampak tidak begitu terkejut setelah mendengarnya karena mereka sudah mengetahui alasan Hana meninggalkan Dika. Hana, kemarilah. Kiara merentangkan kedua tangannya pada Hana saat melihat Hana tak dapat lagi membendung air matanya. Hana menggigit bibir bawahnya lalu berhambur ke dalam pelukan Kiara. Selama ini aku selalu mencoba melupakan Dika dalam hidupku namun aku tidak bisa. Hatiku sangat sakit setiap mengingat kepergiannya. Selama 6 tahun aku hidup dalam kerinduan yang tidak terbalaskan, ucap Hana mengeluarkan sesak di dadanya selama ini. Aku dapat merasakan rasa sakitmu selama ini, Hana, ucap Kiara yang turut menangis. Dan saat pertemuan kami kembali, aku harus merasakan rasa sakit berkali-kali lipat karena Dika menunjukkan tatapan kebenciannya kepadaku. Kiara hanya bisa mengelus punggung Hana untuk menenangkannya. Sudahi rasa sakitmu saat ini, Hana. Sudah saatnya kau berkata jujur pada Dika. Aku yakin Dika akan mengerti dan percaya alasan dulu kau meninggalkannya, ucap Kiara. Hana melerai pelukannya lalu mengangguk. Semoga saja, balasnya kemudian seraya tersenyum. Tatapan Hana pun beralih pada William dan Gary yang tengah menatapnya dengan intens. Hana, sudahi sandiwara ini dan hiduplah bahagia dengan Dika. Karena tak berbeda jauh denganmu, Dika juga turut terluka dengan perpisahan kalian beberapa tahun lalu, ucap Gary. Gary pun mulai menceritakan bagaimana hancurnya Dika setelah sandiwara perselingkuhan Hana. Bagaimana sahabatnya itu menjadi pria yang semakin tidak tersentuh bahkan Dika sangat membatasi interaksinya dengan yang namanya wanita.